Ya, Bang Indra, apa kabar di Bang selama ini? Udah lama nggak kedengeran Bang, baru kelihatan lagi. Ya, kabar Bang Indra sangat luar biasa baik sekali. Nah, selama ini kan saya ada di Persmedian. Mungkin kalian juga tahu kan? Mungkin kalian juga tahu beberapa bulan lalu itu aku ada sempat diskusi sama pihak kejaksaan karena memang waktu itu aku upaya hukum untuk dikasasi kemarin memang kalah, tapi pas kemarin di PK juga kita urus kemarin, tapi PK itu kan tidak mengurangi untuk dieksekusi seperti itu. Nah, terus yang kedua, aku ini kemarin udah nanya sama jaksanya dari Kejari, sama kasih pidumnya Mas Afi, sama kasih intelnya sama orang Kejati juga kalau aku ini bukan DPO. Tapi berita-berita di sana kan aku DPO ya. Ternyata aku bukan DPO karena apa? Karena aku kan sidang PK itu 3 kali. Oke, 3 kali sidang PK. Terus aku sidang terakhir itu hari Senin. Aku belum dieksekusi. Hari Selasa aku ada giat ke Kejati, Kejaksaan Tinggi. Tiba-tiba setelah aku selesai kerja, datanglah segerombolan oknum jaksa itu sekitar kurang lebih 11 orang mendampingin ke mobil aku, manggil aku untuk bicara dan bawa surat untuk penahanan dan dibawa ke ruangan. Di situ kita tanda tangan segala macamnya. Di situ sempat juga terjadi debat sama saya karena saya bilang kenapa tiba-tiba seperti ini kan gitu. Karena kemarin saya PK kenapa sidang PK kenapa saya nggak dieksekusi, kenapa sekarang tiba-tiba dieksekusi, ada apa? Tapi dikeluarkan surat itu aku baca dan aku paham juga hukum, dan karena aku juga praktisi hukum ya udah aku ikutin. Jadi akhirnya aku dibawa ke Cipinang. Nah, bebas kapan Bang? Tanggal berapa kemarin? Kalau saya bebasnya itu di tanggal 31 Desember bulan 12. Jadi aku puji Tuhannya itu masuk bulan 7, keluar tanggal 31 di tahun yang sama. Berarti 5 bulan. Ya, kurang lebih gitu. Nah, apa sih Bang pengalaman di dalam Bang yang Abang ketahui gitu? Apakah seseram yang selama ini ada Bang? Pengalaman di dalam itu yang aku dapat itu sangat-sangat banyak ya. Tapi yang pasti di dalam itu aku lebih cenderung ke lebih religius. Artinya bukan di sini kita sok-sokan karena gara lu di dalam lu lebih religius, enggak. Tapi karena memang di dalam itu kita diajarkan untuk lebih lagi menjadi manusia lebih baik. Karena menurut gue orang-orang yang di dalam itu tidak semua orang bersalah kok. Enggak orang bersalah semua. Karena apa? Karena banyak juga orang salah tangkap. Terus kasus-kasus yang kecil-kecil misalnya kayak kasus narkoba, BB-nya cuma 0,3 gram dihukum 4 tahun, padahal positif. Padahal menurut undang-undang surat edaran Mahkamah Agung itu kan minimal 5 gram itu kalau positif wajib direhabilitasi. Nah, dan itu ada beberapa orang yang saya selamatkan di situ. Saya suruh ajukan upaya hukum, saya yang ngurusin dan mereka udah keluar. Bisa dibilang banyak membantu rakyat kecil juga nggak sih Bang di saat di penjara juga berarti ya? Nah, itu dia. Jadi gini, aku ambil hikmahnya itu apakah memang Tuhan waktu itu untuk mengirimkan saya ke tempat itu untuk melihat keadaan di dalam itu seperti apa. Karena jujur ya, sebelum aku di dalam itu banyak orang-orang di sana, warga binaan itu banyak yang diperlakukan bukan seperti manusia, tidak memanusiakan manusia. Setelah bebas mungkin kemarin sempat udah ada komunikasi belum dengan penggugat atau seperti apa mungkin? Dengan siapa? Dengan si penggugat sendiri kan kemarin. Yang terlapor? Iya. Nah, kalau itu saya belum sempat bicara dan saya juga belum membuka komunikasi sama dia. Bang, kedepannya apa sih Bang yang Abang harapkan? Maksudnya dalam konteks selain berkarir di lawyer ini, apa sih yang Abang inginkan? Yang pasti saya tetap akan berkarir di dunia hukum sebagai praktisi hukum karena memang itu passion saya. Karena banyak orang yang membutuhkan jasa saya. Dan dalam hal ini nanti dalam bekerja saya lebih hati-hati lagi untuk berbicara, menggunakan sosial media. Itu pelajaran yang sangat bisa saya ambil gitu. Berarti ada hikmah di balik kejadian ini ya? Oh, ada dong. Dan lebih selektif juga akan menerima tawaran dari klien.
Kalau masalah selektif enggaknya itu kita pengacara itu kan tidak bisa memilih-milih kasus yang kita terima, karena kan kita disumpah waktu itu lu punya duit, lu nggak punya duit, semua harus lu terima. Tapi lu bisa juga menolak ketika tidak sesuai dengan hati nurani lu ketika membela klien. Gitu. Berarti kabarnya akan menjajal profesi nyanyi, Bang. Bener nggak sih? Betul. Ah. Kebetulan apa namanya ya? Aku kan udah punya 2 single. Tahun 2015 aku diciptakan lagu sama Rizal. Itu judulnya Sairku. Bisa dicek di YouTube nanti, judul lagunya Sairku, Indra Tarigan Low ada. Dan yang kedua ini kayak apa ya, kayak mimpi. Jadi sebelum aku masuk itu aku nyanyi lagu itu dan itu kejadian. Judul lagunya Tembok Derita waktu itu. Nah tiba-tiba 6 bulan kemudian kejadian. Berarti akan merilis single itu. Ya, merilis single itu setelah puasa minggu kedua. Kenapa, Bang? Ketertarikan ingin Karena aku sudah merasakan sendiri bagaimana yang namanya di dalam, bagaimana yang namanya tidur di ubin, bagaimana namanya kita bergaul sama orang-orang di dalam. Nah, jadi aku pengen ini loh, ini faktanya. Aku udah merasakan gitu. Jadi ini aku pengen salurkan gitu. berarti pelajarannya juga bahwa tidak akan ada dendam, ya. Kalau masalah dendam, jujur aku tidak akan dendam sama dia. Malah aku sekarang dari dalam hatiku, aku udah memaafkan dia dan berterima kasih sama dia, karena dengan begitu aku mengerti arti kehidupan sebenarnya di dalam. Dan di dalam itu banyak orang-orang yang sangat banyak saya bantu, baik dari segi ekonomi, baik dari segi mereka yang sering diintimidasi, didiskriminasi. Saya muncul ke situ, akhirnya semua menjadi baik. Berarti tidak akan memperpanjang permasalahan dengan dia lagi. Jadi gini, kita kan saling lapor. Laporannya dia di Polda, saya juga di Polda, tapi kan saya di Polres Selatan. 2 minggu lalu saya dipanggil sama Polres Jakarta Selatan untuk kasus itu, tapi saya bilang sama penyidiknya, udah tunggu dulu, aku bilang. Nggak usah diproses dulu, tapi kalau seandainya memang nanti diproses, kalau misalnya memang nanti dia minta maaf ke saya ataupun orang tua saya melalui media sosial, saya akan maafkan dia, saya akan damai dengan dia. Karena apa? Karena juga saya sudah merasakan bagaimana di dalam, aku nggak mau dia merasakan juga hal yang sama yang aku rasakan, karena dia punya anak kecil. Gitu. Bang, semua makna yang abang jalani selama hidup dan sekarang dalam tanda kutip abang punya image dan tadi pernah mengalami pesantren kalau orang bilang. Gimana bang, maksudnya apalagi sekarang menyambut di bulan puasa bang yang penuh hikmah, abang sendiri melihatnya gimana bang? Nah itu dia tadi aku bilang, kita manusia ini sebenarnya kan manusia yang sangat mulia ya, sangat mulia dalam arti kita memang harus berinteraksi sosial terus ya. Nah yang aku tangkap itu, setelah aku pesantren itu kita harus saling menghargai dan kita tidak boleh membeda-bedakan kasta orang. Dia kaya, dia miskin, kita tidak bisa membeda-bedakan. Kita harus sama melihat semua orang. Itu yang aku tanggap. Makna dari semua abang yang pernah jalanin, kan banyak juga masih berseteruan orang-orang di belakang ini bang. Gimana abang mau bikin orang dalam tanda kutip menyarankan bang untuk berseteruan sekarang? Nah jadi gini, tidak ada gunanya kita berseteru, tidak ada gunanya kita gontok-gontokan. Karena apa? Karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi kita lebih mending kalau misalnya kita dibully, kita dihina segala macam, mending didiamin aja. Nah, dan kita juga harus lebih hati-hati lagi untuk menggunakan sosial media. Bukan karena saya udah merasakan seperti ini enggak ya, tapi ini karena udah saya rasakan. Saran saya lebih baik kita hati-hati menggunakan jari kita untuk menggunakan sosial media. Karena apa? Karena itu bisa menghukum diri kita sendiri dan merugikan keluarga kita. Kasihan. Untuk logo sendiri bang, pendapat abang gimana bang? Apa? Logo. Kalau saya sangat-sangat lugo mas, makanya saya bilang saya sekarang ini Indra yang baru, bukan Indra yang lama.
Nah makanya ketika gue ketemu sama orang ibadah, sorry ya, ketemu sama orang yang rendah segala macamnya, gue kayak yang kayaknya seneng gitu, kayak lebih menghormati, menghargai gitu. Dan yang di dalam itu yang terpasti itu gue banyak bantu orang di sana, bantu dari segi ekonomi, terus dari segi masukan hukum, kasih support. Kan banyak hukumannya di situ, ada yang 10 tahun, 5 tahun segala macam ya kan. Banyak saya kasih masukan, kamu harus sabar, kamu harus banyak ibadah, kamu perbanyak kegiatan, jangan aneh-aneh di dalam. Yang penting apa ada aturan di sini kamu ikutin aja. Karena apa? Karena kan hak warga binaan itu kan ada. Ketika misalnya hukumannya 4 tahun, kamu menjalankan 2/3, ketika kamu kelakuan baik di dalam, nggak nyampe 4 tahun kamu bisa keluar kok. Oke, sip. Oke, Terima kasih Bang. Oke. siap.